apa gitu, mangga, makan aja tuh semuanya. Harta, jabatan, bahagia, silakan sana. Ya, sayap nyamuk loh ya. Ibarat gini lah ya. Kita nyapu rumah nih, debunya udah dibuang keluar. Begitu nyampe luar, debu udah kebuang keluar, ada tetangga datang, "Bu, boleh nggak saya minta debu ini?" Mangga, weh, udah sebagai saya nggak ada artinya. Ya. Jadi ibarat kayak misalkan kalau kita ngukur-ngukur ibadah kita pakai standar bahagianya dunia, nggak nyambung, nggak ada kaitannya. Apalagi kalau diukurnya pakai nominal lagi, pakai harta. Kok saya nggak kaya-kaya dan lain-lain, lebih nggak nyambung lagi. Ya, karena apa yang akan Allah siapkan bagi orang yang beriman itu nanti jauh lebih nikmat daripada yang didapat di dunia. Ya, ibarat ada perlombaan, satu hadiahnya pensil patah, yang satu hadiahnya villa misalkan. Terus ada orang yang udah juara lomba, mau diserahin villa, nggak mau, saya mau pensil patah ini. Ih, kamu kenapa sih? Hadiah kamu tuh ini lebih bagus loh, lebih tinggi loh nilainya. Nggak mau, saya mau pensil. Gitu kan, sama aja kayak orang, nggak mau ya Allah, saya sholatnya pengen dunia, saya sholatnya pengen kaya, saya sholatnya pengen... Nggak nyambung atuh dah. Ya, apa teh? Oh ini, ya. Nah, ini. Kecepatan dia. Ya kan? Kayak gitu. Sehingga akhirnya itu satu, nggak nyambung. Ya. Jadi kalau kita bayangin misalkan nanti surga gimana, dibayangin lebih lanjut juga, kita bayangin surga misalkan kira-kira enaknya kayak gini ya kok. Demi Allah itu bukan surga. Karena nikmat surga nggak bisa diukur pakai akal. Pasti jauh lebih nikmat daripada itu. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan, ada Nabi bercerita di hadis yang cukup panjang, Rasulullah bersabda yang maknanya, ada orang yang seumur hidupnya selalu bahagia, nggak pernah lapar, miskin, kekurangan, dia bahagia di dunia, dicelupkan sejenak kepada neraka, lalu dikeluarkan lagi dan dia berkata, aku nggak pernah melihat kenikmat sama sekali seumur hidupku. Dan diambil orang yang seumur hidupnya menderita, lalu dia akhirnya dimasukkan ke dalam surga barang sejenak, lalu dikeluarkan lagi dan dia akan berkata, aku nggak pernah ngerasain sedih seumur hidupku. Ini baru gambaran, ya. Tapi sekali lagi, apa yang bikin akhirnya diri ini izin? Saya lahir di keluarga Buddha, nah, makan babi dari kecil, ya. Tapi sekarang udah enggak, ya. Terus TK sampai SMA sekolah Nasrani. Jadi ya udah ikut banyak memperbandingkan. Tapi kenapa akhirnya Islam? Karena salah satunya yang saya lihat dari Islam adalah satu, aslinya orang pengen bahagia, dan dua, ada orang yang saya lihat kok orang yang justru paling bahagia adalah orang yang berbuat baiknya tanpa alasan dan tanpa batas. Semua ngajarin kebaikan, demi Allah saya sepakat. Tapi berbuat baiknya kenapa dulu? Kalau di dalam Islam ternyata itu mengunlock potensi bahwa manusia itu tadi bisa bahagia tanpa alasan dan bisa berbuat baiknya tanpa alasan. Karena tadi sudah tidak, karena justru arti dari kata Islam itu sendiri adalah aslama yuslimu, berserah, ngelepas. Cara Allah pengen bikin manusia bahagia itu justru dengan dia lepasin semuanya. Karena kita kalau nggak dilepas-lepas, contoh, saya mah yang penting kerja. Begitu udah kerja, kalau tahun depan nggak jadi manajer mau resign. Begitu dia jadi manajer, kalau tahun depan nggak buka perusahaan sendiri, saya nggak mau, mendingan mati aja. Begitu udah punya gaji, udah punya omset 1 miliar, tahun depan masih 100 miliar, masih 20 miliar. Nggak lama terakhir kemarin ngelihat pengusaha ngambek marah. Kenapa? Omset bulan ini cuma 18 miliar. Emang biasa berapa? 20 miliar. Ngambek dia. Padahal dapat secara kantong pribadi 18 miliar, dia masih ngambek. Jadi gitu kan, benar sabda Nabi, manusia itu dikasih gunung emas segede Uhud, dia bakal minta gunung emas yang kedua. Terus berarti gimana cara bahagia sesuai yang settingan manusia kita tuh bahagia tuh cara aslinya kayak gimana? Aslama yuslimu, kamu lepasin itu semua, makin lepas baru. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Al-Baqarah 156. Kami milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ayat ini jadi penegasan bahwa ternyata yang kita punya itu semua itu mobil di bawah, duit di saldo, ya. Bahkan yang nempel di badan bukan punya kita. Kata Allah, ini tangan harus pulang duluan, demi Allah lepas duluan. Ya. Tapi kadang kita nggak bisa kayak gitu nih. Kayak contoh kayak gini. Ketika nanti kita nyampe bawah, mobil atau motor kita hilang, sedih nggak? Sedih. Oke, manusiawi. Tapi misalkan ada orang namanya Pak Burhan, tinggalnya di desa Seragen, RT 4, RW 5. Pokoknya kita nggak kenal ya sama beliau. Nah, si bapak yang tidak dikenal ini, motor dan mobilnya hilang. Bahkan kita juga nggak tahu motor dan mobilnya hilang. Kita sedih nggak? Enggak. Kenapa? Karena bukan punya saya. Ya kan?
Berarti aslinya kapan sih kita sedih? Bukan ketika kehilangan. Karena kalau manusia kehilangan, sedih. Berarti satu orang kehilangan motor, satu planet bumi sedih harusnya. Kapan kita sedih? Ketika kehilangan sesuatu yang kita akui sebagai milik kita. Makanya ketika misalkan, kenapa yang udah berislam malah kok lebih banyak masalahnya? Enggak, bukan. Allah lagi melepaskan segala kemelekatan tersebut karena katanya pengen bahagia kan. Ya udah kalau pengen bahagia, justru jangan ada yang melekat. Jadi nggak punya alasan bahkan untuk kecewa. Sehingga kalau di dalam Islam ketemu tuh ada orang-orang yang seperti misalkan Abu Bakar As-Siddiq mimpin selama 2 tahun, dapat gaji 2 hari 1 kambing gajinya. Ya, setelah akhirnya meninggal ngasih warisan wasiat kepada kepada keturunannya untuk bersedekah sejumlah jumlah kambing yang pernah dia terima selama 2 tahun mimpin, sedekahin ke negara. Berarti beliau mimpin gratis.